Oke, ya kita berbicara mengenai chapter atau bab leverage, ya. Khususnya nanti akan ada 2 subbahasan, operating and financial leverage. Jadi kalau misalnya kita lihat di silabus ya, materi tentang leverage itu ternyata lumayan panjang karena memang harus pelan-pelan menjelaskannya supaya mendapatkan pemahaman yang bagus ya. Jadi kalau tidak salah lihat saya ya di silabus itu untuk leverage itu untuk 3 pertemuan malahan. Ya, kita akan lihat apakah 3 pertemuan ini akan kita bisa maksimalkan untuk membahas mengenai ya satu konsep leverage itu sendiri apa. Yang kedua adalah kita akan membahas subnya ya, yaitu operating leverage ya, operating leverage. Yang ketiga, yang sub kedua adalah financial leverage. Ya, financial leverage. Oke. Nah, saya pengen tahu, Mas Humutur nih yang udah makan siang. Mas Humutur, leverage itu dulu apa artinya? Bahasa Inggris kan? Artinya nih, Pak, bahasa Indonesianya apa nih, Mas Humutur? Leverage. Kalau nggak tahu, cari di kamus, coba di Google Translate. Bentar, Pak. Yo. Jojo cek ngantek kemi. Apa leverage, Mas Humutur? Bentar, Pak. Belum nemu, Pak. Ini kalau kata Google, Pak. Yo, kalau kata Google apa? Penggunaan dana utang atau pinjaman yang dipergunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan. No. Nanti definisinya. Arti Definisi. katanya dulu aja. Arti katanya dulu aja. Google Translate jangan didefinisikan langsung. Google Translate itu artinya apa leverage? Manfaat, Pak. Manfaat. Ada kata lain nggak? Nggak ada sih, Pak, di sini. Nggak ada. Oke. Jadi kalau misalnya kata sifat, ya, kalau kata sifat leverage itu artinya manfaat. Thank you ya Mas Mutra ya. Kalau kita cari kata benda, ya Mas Mutur dan teman-teman yang lain, kata benda atau noun, leverage itu artinya pengungkit, ya. Pengungkit. Tahu pengungkit nggak? Contoh pengungkit apa, Mbak Mas Dika? Contohnya pengungkit apa, Mas Dika? Bentar. Nggak usah dicari di Google. Contohnya aja pengungkit itu apa? Kayak apa ya? Skop. Skop, betul. Yang sederhana. Terus kalau misalnya kita mau ganti ini, pakai apa nih? Kalau kita mau ganti ini? Ganti roda. Pakai apa? Apa ya namanya? Emang kamu kalau ganti roda, lihat orang ganti roda, mereka napak tanah terus diganti gitu, apa harus diapain? Enggak, Pak. Diambil dulu rodanya. Lah iya diambil. Ya. Maksudnya diambil rodanya tuh posisi minjak tanah terus, minjak tanah semua atau harus diapain ini? Oh, diangkat. Nah, diangkat. Nah, diangkat itu menggunakan apa? Nah, lupa Pak soal alatnya. Apa? Dongkrak. Lajeng ngerti kalau jangan-jangan lajeng tukang ban. Dongkrak. Jadi leverage itu sebenarnya apa? Leverage itu alat bantu untuk mengangkat, atau bahasa kerennya itu pengungkit, ya pengungkit, pengangkat gitu ya. Kalau teman-teman ganti roda, ban gitu, terus teman-teman berdua nyuruh temannya, tolong angkatin mobilnya dong, tak ganti ban ya. Nah, kira-kira kalau Mas Dika sama Mbak Ajeng pergi berdua, Mas Dika yang mau ganti ban, Mbak Ajeng
kuat, suruh ngangkat kan enggak. Tapi kita pakai apa? Pakai dongkrak atau pengungkit. Jadi leverage itu sebenarnya apa? Tools, alat bantu untuk mengangkat. Ya, alat bantu untuk mengangkat. Nah, sekarang kita kaitkan alat bantu untuk mengangkat ini dengan keuangan atau manajemen keuangan. Sebenarnya kan objeknya siapa? Perusahaan ya. Objeknya kan perusahaan dong, ya, perusahaan. Nah, teman-teman, sebenarnya perusahaan itu menggunakan leverage atau alat ungkit itu untuk apa? Untuk apa dulu? Untuk yang namanya meningkatkan kinerja keuangan. Jadi, nanti ada alat namanya operating leverage sama financial leverage akan digunakan untuk ngangkat. Apa yang diangkat? Financial apa namanya, kinerja itu performance, financial performance atau kinerja keuangan. Jadi nanti perusahaan sebagai objek pengguna leverage yang nanti akan kita bahas ya, operating and financial leverage itu, yang akan diungkit atau yang akan diangkat adalah kinerja keuangan. Oke, ada gambaran ya. Next. Nah, sekarang kita akan ke definisi teknis dan lain-lain nih ya. Teman-teman, sekarang lihat nih definisinya. Siapa yang belum tadi? Mas Dimas, halo. Iya, Pak. Coba dibacakan itu, yang baris pertama. Leverage itu artinya apa sih? Sorry. Leverage ini artinya apa? Leverage adalah efek biaya tetap terhadap return yang diterima shareholders. Oke, sekali lagi tapi pelan-pelan. Bentar, Pak. Leverage adalah efek biaya tetap terhadap return yang diterima shareholders. Oke. Kata Mas Dimas nih, leverage itu adalah efek dari biaya tetap terhadap return yang diterima oleh shareholders. Shareholders itu apa tuh bahasa Indonesianya, Mas Dimas? Mas Dimas. Shareholders itu apa? Shareholders itu bahasa Indonesianya apa? Seorang individu atau kelompok atau lembaga yang memiliki saham di perusahaan, suatu perusahaan. Wih, angel pemegang saham. Ya, itu. Lebih singkatnya. Ya. Oke. Leverage itu adalah efek dari biaya tetap terhadap return atau tingkat pengembalian yang diterima oleh pemegang saham. Jadi, ketika perusahaan itu menggunakan tools leverage tadi, ketika perusahaan menggunakan leverage, maka otomatis dia atau perusahaan itu sedang melakukan aktivitas yang efeknya menambah biaya tetap. Yang efeknya menambah biaya tetap. Sekali lagi, perusahaan tadi kan menggunakan leverage untuk meningkatkan kinerja keuangan. Leverage tadi apa? Tools atau alat. Jadi ketika perusahaan menggunakan alat berupa leverage ini, sebenarnya mereka sedang menambah biaya tetap. Yang harapannya biaya tetap tadi akan berefek ke return yang diterima oleh pemegang saham. Oke. Nah, kita harus ingat dulu. Oh, jadi kalau perusahaan pakai leverage itu dia ada perusahaan PT pakai leverage. Oh, berarti kalau leverage nambah biaya tetap. Nah, sekarang teman-teman ingat-ingat dulu biaya tetap ini apa. Ya.
Coba Mbak Ino, halo Mbak Ino. Ya, Pak. Ya, sekarang coba baca biaya tetap itu apa? Biaya tetap adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan secara periodik atau rutin dalam jumlah yang sama sesuai waktu yang ditentukan atau umur aset. Ya, kalau sesuai dengan bacaan Mbak Ino tadi, biaya tetap itu kita kaitkan dengan bab atau chapter yang sebelumnya berupa apa sih biaya tetap itu? Teman-teman langsung connect, oh biaya tetap itu berarti kayak kita nyusun jadwal amortisasi kemarin ya. Kita bisa kaitkan dengan apa? Contohnya. Contohnya adalah kalau kita kaitkan dengan struktur modal. Bab yang kemarin, modal kita itu bisa diterima dari mana aja? Dari debt dan dari equity ya. Debt itu bisa obligasi, equity itu apa? Saham. Kalau kita mengeluarkan surat utang atau obligasi, kita harus bayar apa sih ke pembeli obligasi kita? Bayar apa? Bunga. Bayar bunga. Tuh. Ini adalah contoh yang dimaksud dengan apa? Dengan biaya tetap. Misal kita ngutang pakai surat utang obligasi. Otomatis kita harus membayar bunga sesuai perjanjian, sesuai dengan berapa lama obligasi itu harus jatuh tempo. Ya. Oke. Itu contoh salah satu biaya tetap. Tapi kalau kita mau lihat biaya tetap ini asal-usulnya bisa dari mana? Ya. Saat kita membicarakan tentang leverage, ya, asal-usul biaya tetap itu bisa kita dapatkan dari dua hal. Dari mana? Bisa dari yang namanya muncul biaya tetap itu dari aset tetap. Yang kedua, biaya tetap itu bisa muncul dari aset finansial. Kalau dari aset tetap, teman-teman, ya, itu nanti akan kita bahas di operating leverage. Aset tetap itu, biaya tetap yang timbul dari aset tetap. Sedangkan biaya tetap yang timbul dari aset finansial, namanya financial leverage. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Contohnya apa, Pak? Teman-teman misalnya sedang jualan kopi, buka kafe. Ya, buka kafe. Lalu teman-teman sebenarnya belum bisa bikin atau buat properti sendiri. Lalu teman-teman sewa ruko. Nah, kalau dari sewa ruko, coba Mbak Intan, kalau kita sewa ruko, itu biaya tetapnya berasal dari mana kira-kira? Sewa gedung, sewa rukonya, Pak. Ya, atau biaya sewa. Mbak Intan kalau misalnya mau menambah pemasukan kafe, ya misalnya kafe sudah buka di Seturan, rame. Lalu mau biar sales kopinya naik. Apa yang dilakukan Mbak Intan logikanya? Buka kafe pertama di Seturan, rame. Lalu mau meningkatkan sales, yang dilakukan Mbak Intan apa berarti? Pembukaan cabang baru. Pembukaan cabang baru. Berarti harus sewa ruko lagi. Tambah sewa ruko. Oke. Ini adalah biaya tetap. Ya, biaya tetap. Ya. Berarti untuk gambaran operating leverage
aset tetap itu misalnya apa? Bangunan, ruko. Ketika kita menambah apa tadi? Kafe kita menjadi 2 tempat, berarti kita membayar 2 sewa. Sekarang saya tanya Mbak Intan, kalau bayar sewa itu jumlahnya berdasarkan kopi yang kita jual atau dia ajak tiap saat kita bayar sewa? Ajak Pak, biasanya per waktu, per tahun, berapa tahun, setahun, 2 tahun gitu Pak. Oke. Berarti itulah yang dimaksud dengan apa? Biaya tetap yang berasal dari aset tetap. Itu gambaran mengenai operating leverage. Sekarang gambaran lagi untuk apa? Untuk biaya tetap yang timbul dari aset finansial atau financial leverage. Ya. Tadi, kalau misalnya kita nggak punya uang untuk menambah modal, maka kita bisa mengeluarkan apa, Mbak Nanda? Untuk nambah modal, kalau kita nggak punya uang, apa yang kita keluarkan? Apa yang kita lakukan? Utang Pak. Utang, ya, atau debt. Biasanya utang itu punya jangka waktu tertentu, ya, ada jangka waktunya. Dalam jangka waktu inilah kita harus membayar sesuatu beban tetap atau biaya tetap. Namanya apa, Mbak Nanda? Beban tetap dari debt itu tadi? Bunga. Bunga. Itu adalah gambaran dari apa? Biaya tetap yang berasal dari aset finansial. Yang kita akan bahas di yang namanya financial leverage. Jadi, itu tadi gambaran singkat tentang operating leverage ya dan financial leverage. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan, balik lagi ke sini, bahwa apa? Leverage itu adalah suatu aktivitas ya yang dilakukan perusahaan yang memiliki akibat bertambahnya apa? Biaya tetap. Dari aktivitas berupa apa? Biaya tetap itu timbul dari mana? Tadi bisa dari aset tetap dan bisa dari aset finansial. Aset tetap akan kita bahas di operating leverage dan aset finansial kita bahas di financial leverage. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sudah paham mengenai konsep leverage? Dua-duanya akan kita gunakan untuk apa tadi? Meningkatkan apa? Aset tetap tadi. Mbak Inu tadi buka kafe 2 tempat, 2 cabang. Atau Mbak Intan mengeluarkan surat utang. Ini dilakukan demi apa? Konsep leverage ini dilakukan demi apa? Meningkatkan kinerja keuangan. Ya, meningkatkan kinerja keuangan. Saya bilang kenapa kinerja keuangan? Karena nanti ukuran untuk operating leverage dan financial leverage itu beda-beda. Ukurannya beda-beda, kinerja keuangan. Kita lihat overview yang kedua. Ya, tentang kinerja keuangan yang dicoba atau coba dinaikkan dari operating leverage dan financial leverage. Ya. Kalau operating leverage, kita lihat definisinya. Ya. Mbak Sintike, coba dibaca. Operating leverage itu apa ini? Operating leverage adalah penggunaan biaya operasional tetap untuk memperbesar dampak dari perubahan sales terhadap return perusahaan sebelum pajak dan bunga atau EBIT. Oke, EBIT ya. Dari EBIT.
Jadi kalau misalnya operating leverage ya, adalah kita baca sekali ya, penggunaan biaya operasional tetap tadi ya, contohnya yang tadi itu untuk memperbesar apa yang diperbesar. Kan tadi mau kita sepakati kinerja ya. Tapi apa yang diperbesar itu? Dampak perubahan sales. Kita maunya salesnya meningkat. Kita maunya salesnya meningkat nih. Setelah sales meningkat, yang kita harapkan adalah adanya peningkatan EBIT. Ya, earning before interest and tax. Ini adalah kinerja yang kita lihat ketika menggunakan leverage berupa operating leverage, yaitu peningkatan sales. Kan tadi tuh, kafe, seturan, rame. Tambah lagi di daerah mana? Concat, condong catur. Harapannya apa? Sales-nya yang hanya berupa 1000 cup kopi per hari bisa bertambah 500 cup menjadi berapa? 1.500 cup. Ketika sales itu naik, harapannya ketika kita lihat nanti di laba rugi, ya, earning before interest and tax-nya juga meningkat atau EBIT-nya juga meningkat. Itu adalah financial performance atau kinerja keuangan yang kita harapkan terjadi kalau kita kaitkan penggunaan operating leverage. Sekarang yang kedua, ya, financial leverage. Coba Mbak Rofikoh dibaca. Financial leverage adalah penggunaan fixed financial cost atau biaya finansial tetap untuk memperbesar dampak dari perubahan terhadap earning per share atau EPS. Oke, ya, penggunaan fixed financial cost. Nah, tadi ya, fixed financial cost yang paling gampang tadi apa Mbak Rofikoh? Tadi contoh yang kita sering singgung di depan. Cost of equity yang kita sering singgung itu apa? Bunga ya, interest. Ya. Penggunaan interest atau dalam hal ini fixed financial cost, biaya finansial tetap, untuk memperbesar dampak dari perubahan terhadap earning per share. Kalau operating leverage itu kita melihatnya harapannya adalah perubahan di EBIT, ya. Kalau financial leverage kita harapannya melihat perubahannya di EPS atau earning per share. Biasa kita lihat ini juga di mana? Dividen ya. Earning per share. Atau setiap lembar saham itu mendapatkan jatah pendapatan berapa. Nah, resumenya, kesimpulannya adalah operating leverage dan financial leverage sama-sama mempengaruhi apa? Kinerja perusahaan. Khususnya kinerja keuangan. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut. Oke, kalau lanjut, next.
Nah, ini adalah sekarang kita melihat contoh dari leverage. Tapi yang kita lihat contohnya ini contoh yang lebih spesifik ya. Contoh spesifik dari leverage khususnya financial leverage. Ya, khususnya financial leverage. Jadi ini adalah financial leverage. Ya, ini contoh spesifik example. Ya, contoh dengan ilustrasi. Walaupun nanti kita lihat operating leverage dulu ya. Oke. Ini kita lihat tipe dari struktur modal. Kita lihat di bawah ini ada 2 tipe struktur modal. Tipe yang A misalnya, lalu tipe yang B. Ya, tipe struktur modal nih. Oke. Tipe struktur modal. Ya. Kita lihat. Kita baca sama-sama. Firms, perusahaan, can either issue either more debt or equity to fund its operation. Apa artinya? Perusahaan itu bisa saja mengeluarkan atau menggunakan utang, berarti dia mengeluarkan banyak obligasi, ya, dia mengeluarkan lebih banyak obligasi sebagai utang, atau equity berupa saham untuk mendanai operasional mereka. Ya dong, ya. Kita lihat kemarin di structure, ya, capital structure atau struktur modal itu mereka bisa dapat dari mana? Dari utang atau dari modal kan? Oke. Jadi untuk mendanai operasi mereka, mereka bisa aja apa? Utang atau equity. Equity itu berarti mereka apa? Mereka berarti menambah lembar saham. Ada catatannya ini. By issuing equity, dengan mengeluarkan atau menambah ekuitas, modal berupa saham tadi, firms give up some ownership in the company without the need to pay back investor. Perusahaan itu berarti melepas persentase kepemilikan. Paham nggak? Karena saham itu merupakan bukti kepemilikan. Misal, Tokopedia yang kemarin baru IPO, ya, yang awalnya tidak melantai di bursa saham, berarti mereka modalnya masih berupa modal di kalangan terbatas, lalu mereka meluncurkan atau mengeluarkan saham ke bursa. Berarti mereka apa? Melepas kepemilikan mereka tanpa harus membayar balik investor itu berupa modal yang mereka dapatkan. Karena kan orang membeli saham itu menggunakan uang pasti kan beli itu. Walaupun nanti juga bayar dividen di belakang. Tapi ketika perusahaan itu mengeluarkan issues more equity, ya, shares, berarti mereka menyerahkan beberapa persen kepemilikan ke pihak lain, khususnya kepada investor. Itu kalau misalnya perusahaan menambah equity atau modal. Nah, sekarang by issuing debt, ya, dengan mengeluarkan surat utang, biasanya obligasi, dengan issuing debt, ya, mengeluarkan utang, companies, perusahaan itu, increase their leverage, meningkatkan leverage mereka by needing to pay back investors. Iya dong, kenapa? Debt, obligasi. Mereka mendapatkan 2 hal. Yang pertama, mereka mendapatkan dana. Yang kedua, mereka juga harus membayar bunga.
Dengan dana tadi, harapannya perusahaan bisa membeli mesin baru, membuat atau membangun sistem baru. Harapannya perusahaan bisa membeli aset tetap baru yang nantinya diharapkan akan meningkatkan sales kan. Jadi dengan debt, dengan utang, perusahaan itu meningkatkan leverage. Kalau dilihat dari sekali lagi kacamata financial leverage. A company's debt to equity ratio atau DER ya, debt to equity ratio dari perusahaan, ini sudah dipelajari di MK1 ya. Debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas, berapa banyaknya ekuitas terhadap keseluruhan modal, is a measure of risk for investor, adalah ukuran risiko bagi seorang investor. Ya, kalau misalnya investor mau berinvestasi di perusahaan saudara, pasti salah satu yang dilihat adalah DER-nya, debt to equity ratio. Nah, kita lihat sekarang, ada perusahaan A, ada perusahaan B. Kita lihat nih, struktur modalnya, ini kan ada di sini aset ya. Yang ini aset. Ya, ini aset ya. Aset ini dapat dari mana sih? Kalau dari perusahaan B, 40% itu adalah nih, equity. Sedangkan 10%-nya adalah debt atau utang. Ini ya, legendanya ya. Sedangkan untuk perusahaan A, ya, untuk perusahaan A, ya, kita lihat pendanaan atau struktur modalnya 10%-nya adalah equity, ya, sedangkan utangnya 40%. Ini utang. Dari kacamata financial leverage, perusahaan perusahaan A memiliki high financial leverage. Ya. Perusahaan A memiliki high financial leverage. Sedangkan perusahaan B dengan perbandingan debt jauh lebih sedikit daripada equity, dia memiliki low financial leverage. Sekali lagi, debt itu mereka akan mendapatkan apa? Dana, yang dana ini digunakan untuk ekspansi alat, ekspansi sistem, ya, R&D dan macam-macam yang harapannya akan meningkatkan sales. Jadi yang perusahaan A memiliki high financial leverage. Mungkin teman-teman akan bertanya, loh Pak, bukannya dengan equity kita juga bisa ini Pak, kita juga bisa apa namanya? beli mesin misalnya, buat sistem, pengembangan sistem, ya, dan macam-macam. Tapi kenapa harus utang, Mbak? Asumsinya ada dua. Yang pertama adalah, asumsi yang pertama, perusahaan itu selalu less favorite atau kurang suka kalau menambah apa? Equity berupa menambah shares. Karena ketika menambah equity dari saham, maka mereka semakin melepas proporsi kepemilikan ke pihak lain atau ke investor. Ini mereka nggak suka. Kenapa? Karena kendali akan semakin hilang, karena proporsinya akan semakin banyak kepemilikan itu dipegang oleh investor atau masyarakat sebagai investor. Asumsi yang kedua adalah, teman-teman lihat-lihat, misalnya dibaca di bukunya Van Horn atau Brigham Houston ya, atau di googling,
Ya, ada teori namanya pecking order theory. Ya, saya lihatkan sebentar. Misalnya gini. Bentar. Misalnya gini. Ini asumsi yang kedua ya. Saya perlihatkan sebentar. Nah, ini dia. Coba di googling ya yang namanya pecking order theory. Bahwa ketika perusahaan ini menambah modal, mereka selalu akan memilih ya penambahan modal dengan resiko dan biaya yang paling rendah. Sedangkan kita lihat debt dan equity itu lebih prioritasnya debt dulu daripada equity. Ya, awalnya return earning atau laba ditahan, itu penambahan modal yang tanpa risiko dan cost sama sekali misalnya atau relatif paling kecil. Baru alternatif kedua kalau misalnya mau nambah modal itu melalui debt financing atau apa namanya debt financing itu apa, utang. Baru yang terakhir adalah pilihannya equity atau nambah modal melalui saham gitu ya. Itu tadi ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan A dan B ya, kita versuskan, karena perusahaan A itu memiliki persentase debt yang lebih tinggi daripada perusahaan B, maka perusahaan A dikatakan relatif memiliki high financial leverage more than B. Ya, B itu statusnya low financial leverage. Ya, perbedaannya di utang. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Belum? Nah, kalau belum, sekarang kita lihat di sini. Next ya. Kita lihat ya. Karena tadi kita sudah sepakat di awal bahwa penggunaan leverage itu harapannya nanti akan meningkatkan kinerja, ya, khususnya kinerja keuangan. Khususnya kinerja keuangan. Kita bisa melihat itu di kinerja keuangan berupa apa? Berupa laporan laba rugi atau general income statement. Kalau laporan laba rugi seperti biasa sih, ini standar aja ininya apa struktur atau susunannya seperti sudah saya ulang-ulang ya. Saya kemarin di pertemuan pertama atau pertemuan sebelumnya selalu mengatakan selalu ingat kalau bisa konsep dari apa neraca atau balance sheet dan laba rugi atau general income statement ya. Paling tidak punya gambaran strukturnya. Kalau laba rugi itu kan seperti biasa yang paling atas adalah sales revenue atau penerimaan penjualan dikurangi dengan HPP di sini
Lalu kalau misalnya kurang HPP kita dapatnya gross profit, ya. Gross profit dikurangi lagi dengan operating expense atau biaya-biaya pengeluaran, kita dapatlah EBIT atau earning before interest and taxes. Nah, leverage ini kita bisa lihat dia performanya atau efeknya itu di laporan laba rugi. Kalau operating leverage, ya, operating leverage itu kita bisa lihat, ya, efeknya di laporan laba rugi itu di bagian sini sampai EBIT ini. Nah, sampai EBIT ini. Kenapa, Pak? Kita lihat tadi operating leverage adalah leverage yang menambah, ya. Operating leverage itu adalah leverage yang menambah apa? Biaya tetap yang didapatkan dari aset operasional. Contoh tadi apa? Contoh tadi misalnya sewa ruko, ya. Kita punya aset tetap misalnya berupa apa tadi? Bangunan, ya. Bangunan, ya, ruko. Kita awalnya punya 1 ruko, lalu kita tambah 1 menjadi 2. Punya 1 ruko lagi, jadi ada 2. Ya, sekali lagi ingat bahwa karena dia biaya tetap, maka pembiayaannya tidak berdasarkan penjualan. Teman-teman ketika menyewa ruko di Seturan, mau yang dijual itu cuma 1 cup kopi tiap hari, atau itu 1000 cup kopi tiap hari, maka sewanya tetap. Dan ketika menambah ruko menjadi 2, cabangnya ditambah, maka di sini operating expense-nya akan bertambah. Ya, operating expense-nya akan bertambah. Harapannya tapi, karena penambahan operating expense, sales revenue-nya itu bisa bertambah jauh. Jadi tidak proporsional, ya. Kalau proporsional kan percuma lah. Ngapain, Pak, kalau proporsional, Pak? Nanti akan saya tunjukkan buktinya bahwa ini tidak proporsional, ya. Maksudnya proporsional itu misalnya operating expense naik 50%, sales revenue naik 50%. Itu namanya bakbuk. Ya, itu namanya bakbuk. Oke. Itu namanya bakbuk, itu sama aja. Nah, tapi harapannya operating expense yang bertambah karena misal penambahan sewa ruko tadi, harapannya meningkatkan sales nih, tinggi, naik tinggi. Ya, dibandingkan expense, ya, operating expense yang bertambah. Ya, harapannya apa? Nanti EBIT-nya juga meningkat. Nah, sekarang kita lihat, kalau ini sudah, tadi sudah, nih ya, operating leverage memiliki konsekuensi biaya tetap, ya. Jadi, operating leverage itu di satu sisi, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, nih lihat ya. Saya akan bacakan ada hal yang menarik di sini. Di buku. Mana ya? Bentar. Nah, ini ya, peringatan penting di buku ini bilangnya ya. Peringatan penting. Leverage, ya, leverage, misalnya operating leverage nih ya, itu seperti halnya pedang yang memiliki 2 sisi tajam. Bukan hanya dapat memperbesar laba perusahaan, tapi juga dapat memperbesar kerugian perusahaan. Kenapa? Ya karena misalnya teman-teman Mbak Ino tadi buka cabang di Condong Catur.
Iya, kalau cabang condong caturnya punya sales yang memang kita harapkan, sama ramenya kayak yang di Seturan. Dan ternyata ndelalah di situ malah sepi. Kita sudah nambah ruko, biaya beban tetapnya nambah, tapi sales-nya malah dikit naiknya. Padahal operating expense-nya bertambah banyak. Jadi operating leverage ataupun leverage itu memiliki, atau kata buku ini ya, pedang bermata dua. Ya, di satu sisi dia bisa meningkatkan sales, tapi di sisi lain dia memiliki konsekuensi biaya tetap. Harapannya sales yang di sini akan meningkat jauh melebihi penambahan operating expense-nya. Oke. Sekarang kita ke financial leverage, itu masih overview leverage ya. Sekarang kita ke financial leverage. Ya, ke financial leverage. Sama seperti halnya tadi operating leverage. Financial leverage itu seperti pedang bermata dua. Ya, financial leverage itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi kita akan mendapatkan tambahan dana. Dana itu kita pakai untuk ekspansi mesin, aset tetap lainnya pokoknya. Nah, tapi di satu sisi kita akan mendapatkan beban bernama apa? Interest atau bunga. Oke, di satu sisi akan mendapatkan interest atau bunga. Kalau misalnya kita dilihat di income statement atau laba rugi, bagian financial leverage itu bagian yang sini. Nah, bagian leverage itu bagian yang di sini, teman-teman. Oke. Kita lihat tadi ya, di satu sisi dia dapat dana, di sisi lain dia akan menambah interest. Interest itu tempatnya di sini. Nih. Maka semakin kita banyak ngutang, di sini akan pengurang EBIT ini akan tambah besar. Nanti ujung-ujungnya konsekuensinya akan bisa berdampak ke pengurangan earning per share. Ya. Harapannya adalah sales-nya bisa meningkat dan jauh melebihi beban-beban yang bertambah dari financial leverage maupun dari operating leverage. Oke, kita lihat nih, ini yang di buku ya. Saya akan perlihatkan ini. Nah, nih. Saya akan bacakan nih ya. Biaya tetap operasional, kita sekarang coba ke leverage operasionalnya. Biaya tetap operasional tidak akan berubah meskipun volume kegiatan atau volume penjualan ataupun volume sales mengalami perubahan. Sepakat ya? Sewa ruko mau penjualannya 1000 cup per hari maupun 1 cup per hari, kita bayar sewa tetap. Oke. Biaya variabel akan berubah sesuai dengan tingkat perubahan output atau kegiatan atau sales-nya. Oke, benar. Kita beli bahan baku biji kopi akan tergantung volume kopi yang kita jual. Semakin volume kopi yang kita jual banyak, maka kita beli banyak bahan baku. Ya, semakin sedikit kita beli bahan baku. Itulah kenapa namanya variable cost. Contoh biaya-biaya variabel itu kayak tadi saya bilang ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya fasilitas, ya, komisi penjualan langsung, dan lain-lain. Nah, ini hal yang sangat menarik adanya biaya tetap operasional ini adalah
misalnya apa tadi? Sewa ruko, bahwa persentase perubahan volume penjualan, naik turunnya sales, akan mengakibatkan persentase perubahan laba atau persentase perubahan rugi operasional yang lebih besar ya daripada persentase perubahan penjualannya itu sendiri. Contohnya ada di tabel ini. Ya, contohnya ada di tabel ini. Nanti akan saya jelaskan maksudnya apa. Contoh ada di tabel ini. Oleh karena itu, nah di sini tadi leverage harus dilakukan secara hati-hati karena pedang bermata dua. Di satu sisi dia nambah beban fixed cost, yang satu sisi dia harapannya akan meningkatkan penjualan. Tabel 16.1 atau tabel ini ya memperlihatkan bahwa perubahan penjualan pada ketiga perusahaan adalah sama, yaitu 50%. Kita lihat ya, di sini ada sebelum perubahan penjualan, saya kasih warna kuning atau oranye. Yang ini setelah perubahan penjualan, saya kasih warna hijau. Ya, kita lihat bahwa dari ketiga perusahaan ini perubahan penjualannya sama, yaitu 50%. Dilihat dari mana, Pak? Nih, ya, misalnya ini PT A, ini PT B, ini PT C. Kita lihat, ya, PT A perubahan penjualannya, nih, perubahan penjualannya cuma 50%. Dilihat dari mana, Pak? Dari 500 juta penjualannya ke 750 juta. Naik 250 juta. Berarti ini penjualannya naik 50%. Terus ini, untuk PTB juga perubahannya 50%. Dari 550 juta, meningkat 50% menjadi 825 juta. PTC dari 975 juta, ya naik 50% menjadi 1.462.500.000. Penjualan perubahan penjualan delta salesnya tetap. Tapi yang menarik adalah, namun laba ketiga perusahaan ini tidak naik pada tingkat yang sama atau tidak proporsional seperti saya bilang tadi. Laba perusahaan A naiknya 400% nih, lihat. Naiknya 400%. Perusahaan B naiknya cuma 100%, dan perusahaan C atau PTC naiknya 330%. Ya. Padahal yang berubah hanya apa? Biaya tetap sama. Karena tetap ya, yang berubah di sini jumlah biaya atau TC, total cost. Ya, karena ada perubahan apa? Variable cost. Kita bisa lihat bahwa sensitivitas perubahan labanya berbeda atau tidak proporsional dari persentase perubahan penjualan. Sama-sama naik 50%, tapi labanya bisa berubah. Berbeda-beda. Untuk mengetahui lebih jauh mengapa perusahaan A, ini perusahaan A, memiliki sensitivitas perubahan laba yang lebih tinggi terhadap perubahan yang lain, kita gunakan analisis break even, BEP. Ya. Analisis break even, BEP. Oke. Sebelum ke buku, saya punya gambar juga untuk BEP. Nah, ini kita udah, tadi ketika saya jelaskan tentang, tadi kita sudah masuk ke operating leverage ya. Kita sudah masuk ke operating leverage, okay. Sub bahasannya yang sudah kedua. Kalau yang tadi overview leverage secara keseluruhan. Sekarang kita sudah masuk operating leverage ya. Ini ya, kita sudah masuk operating leverage. Oke. Kita lihat nih.
High degree of operating leverage atau tingkat operating leverage yang tinggi, penggunaan operating leverage yang tinggi, berdampak pada apa? Implies that relatively small change in sales result. Ya. Misalnya, jadi perubahan leverage, penggunaan operating leverage yang tinggi, implikasinya ke apa sebenarnya? Implikasinya ke perubahan ke small change in sales, hanya sedikit, misalnya yang awalnya salesnya 100 jadi 110, ya, naik 10%. Ya. Results in relatively large change in EBIT, tetapi secara relatif itu akan berdampak besar ke earning before interest and tax. Ya. EBIT-nya akan berubah, ya, misalnya dari ekstrimnya 500 ke 1000, ya, naik berapa? Jadi 100% naiknya, ya, naik 100%. Padahal misalnya ya, perubahan salesnya cuma 10%, tapi EBIT-nya bisa naik 100%. And return on invested capital atau ROIC. Ya. Nah, kita lihat tadi operating leverage adalah leverage yang berasal dari biaya tetap dari aset operasional, kan? Kita lihat higher fixed cost, ya, atau fixed cost biaya tetap yang tinggi mengindikasikan, implies itu kira-kira menggambarkan bahwa adanya highly automated industry atau perusahaan ini berada pada industri yang highly automated itu misalnya menggunakan sistem yang kompleks dan advance, menggunakan mesin-mesin, ya, atau kita menyebutnya dengan padat modal. Kita kalau misalnya, kalau teman-teman semua punya pengalaman kunjungan ke pabrik, ya, misalnya pabrik Ultra Jaya yang produksi Ultramilk, ya, di sampingnya ada pabrik juga, pabrik UC 1000, ya, di daerah Jawa Barat sana. Teman-teman akan melihat bahwa mereka beroperasi itu dengan mesin-mesin yang terotomisasi. Ya. Jadi itu padat modal. Jadi higher fixed cost, kalau fixed cost-nya tinggi, itu menggambarkan salah satunya adalah perusahaan ini berada di industri yang menggunakan otomisasi, menggunakan sistem, menggunakan mesin, ya, padat modal. Berikutnya, higher fixed cost menggambarkan apa? Business that employ highly skilled workers, atau perusahaan ini mempekerjakan karyawan yang memiliki skill tinggi. Kenapa? Karena mereka harus mengoperasikan mesin, mengoperasikan sistem. Ya, saya pernah berkunjung di pabrik UC 1000, berkunjung di mesin pabrik Ultra Jaya itu. Nah, mereka mesinnya banyak tapi operatornya paling 2, 3, 5 setiap blok mesin itu cuma untuk ngecek aja sekali-sekali berkala gitu. Oke. Yang ketiga, higher fixed cost menggambarkan atau mengindikasikan bahwa firms perusahaan with high product development cost mainly focus on R&D. Nah, perusahaan ini digambarkan mereka memiliki biaya yang tinggi untuk pengembangan produk atau di research and development-nya tinggi. Karena apa tadi? Karena highly automated industry. Ya, misalnya apa? Pabrik untuk memproduksi apa ya, misalnya pabrik untuk memproduksi
handphone, laptop gitu ya. Oke. Nah, ini dilihat EBIT itu berasal dari mana tadi? Kalau kita lihat dari laba rugi ya, bahwa EBIT itu didapatkan dari sales dikurangi operating cost. Ya, sales ya dikurangi HPP, dapat gross profit, dikurangi operating cost, dapat EBIT. Ya. Sedangkan operating cost itu fixed cost tambah variable cost ya. Atau TC ini kan. TC itu dapat dari fixed cost ditambah variable cost. Sales itu dapat dari apa? PC atau price dikali quantity barang yang terjual. Jadi EBIT itu bisa kita ketahui bahwa price dikali quantity dikurangi fixed cost dikurangi variable cost. Nah, ini ya yang tadi sempat saya janjikan bahwa bagaimana melihat ini ya, melihat ini PTA, PTB, PTC mereka memiliki relatif sama, bukan relatif sama, memang sama perubahan penjualannya, tetapi sensitivitas perubahan labanya bisa sangat berbeda. Ya, ini bisa kita analisis dengan menggunakan analisis break-even point, ya, atau analisis bak-bu gitu ya. Kalau bahasa Jawanya bak-bu. Ini perlu pelan-pelan ini. Kita lihat di bagian sini dulu. Ini sebenarnya ada juga di buku, cuman saya akan gunakan ini dulu sebentar ya. Saya akan gunakan ini sebentar. Atau kalau enggak lewat buku aja deh biar enggak bingung ya. Ini nanti saya akan gunakan ini juga untuk tambahan. Saya jelaskan untuk tambahan. Ya, jadi break even point. Nah, pertanyaannya tadi kan kenapa delta persentase sales sama ya, sama-sama 50%, tapi delta persentase laba berbeda gitu ya, berbeda dari tabel yang tadi ya, tabel perusahaan PTA versus PTB versus PTC. Kita lihat bareng-bareng ya. Analisis break even itu adalah teknik yang mempelajari hubungan antara apa? Biaya tetap, ya, fixed cost, hubungannya dengan variable cost, ya, biaya variabel, lalu laba, dan volume penjualan. Ya, atau tadi quantity. Ya, kita akan melihat break even point itu akan berbicara mengenai apa? Fixed cost, variable cost, laba, dan volume penjualan. Break even point ini digunakan untuk apa? Menemukan poin atau titik impas. Titik impas untuk apa? Berapa sih penjualan yang harus terjadi atau quantity sales yang harus terjadi agar total revenue itu sama dengan total cost. Di quantity berapa penjualan atau volume penjualan itu akan menghasilkan total revenue ya sama dengan total cost. Dengan kata lain, ya, analisisnya digunakan untuk apa? Mengetahui tadi kita itu harus kalau harus jual berapa, ya, quantity berapa, quantity sales-nya. Nah, sekarang ada ilustrasi di sini. Ada ilustrasi. Saya pakai yang di buku aja ya. Sebuah perusahaan
memproduksi dan menjual barang dengan harga 50.000 per unit. Oke, ada price. Saya pakai yang ini aja, pakai ini baru. Ya. Ilustrasi nih. Kita mencari break even point atau poin di mana quantity akan menghasilkan TC sama dengan TR ya. Ilustrasinya adalah apa? Sebuah perusahaan memproduksi dan menjual barang dengan harga 50.000 per unit. Perusahaan memiliki biaya tetap 100 juta per tahun. Fixed cost 100 juta per tahun. Dan biaya variabel 25.000 per unit. Ya, 25.000 per unit. Itu untuk apa? Variable cost. Hubungan antara jumlah biaya operasional dan jumlah pendapatan ditunjukkan pada gambar grafik berikut. Nah, kita lihat ya, ada grafik sebenarnya di situ. Sebentar. Saya akan tunjukkan sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, itu dia. Oke, saya share screen. Nah, ini ya. Ilustrasi yang ini ya. Ilustrasi yang ini dapat dari kalau digambarkan seperti ini. Ya, digambarkan seperti ini. Gambar ini adalah gambar break even point untuk unit dan rupiah. Jadi sumbu Y-nya adalah pendapatan dan biaya, ya. Pendapatan itu revenue dan biaya tergantung dia nanti pakai apa. Ini sebenarnya enaknya juga beda warna sebenarnya ya. Untuk sumbu Y, untuk sumbu X-nya ini kuantitinya, unit atau kuantiti yang terjual. Ya, gambar break even point adalah ini ya, grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah pendapatan, ini karena Y-nya adalah salah satu sumbu Y-nya itu isinya adalah pendapatan, dan jumlah biaya ini pada kemungkinan tingkat produksi atau tingkat sales. Ini ya, kemungkinan tingkat produksi atau tingkat sales yang sumbu X. Dan menunjukkan daerah laba, ada yang namanya nanti daerah laba, ada yang namanya daerah rugi. Oke. Laba yang dimaksud dalam grafik break even ini ya adalah laba bersih operasional sebelum bunga dan pajak, atau yang kita tadi ketahui sebagai apa? Laba itu adalah kita tadi bahas EBIT ya, earning before interest and tax. Artinya biaya bunga atas pinjaman ya sama dividen ya, dividen saham biasa dividen saham preferen ya yang
sifatnya tetap seperti yang sudah saya ceritakan bahwa si dividen preferred atau saham preferred itu seperti utang sebenarnya, itu tidak diperhitungkan di sini. Ya, kedua jenis biaya tersebut, ya, yaitu biaya pinjaman, ya, bunga, dan dividen saham preferred itu bukan merupakan biaya tetap operasional. Kita bisa lihat itu di laba rugi tadi ini. Nah, dia masuknya di sini. Padahal kita berbicara mengenai EBIT, jadi dia nggak masuk, bukan termasuk operating expenses. Jadi di grafik ini tidak membicarakan mengenai apa besarnya biaya pinjaman, ya, bunga, dan saham preferred, dividen saham preferred. Oke. Nanti biaya bunga tadi, ya, debt tadi, dan saham preferred misalnya, itu akan dibahas di financial leverage atau leverage keuangan. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa analisis break even, teman-teman, itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, analisis break even dari sisi unit. Ini yang pertama nih. Sedangkan yang kedua bisa kita lihat dari sisi nominal uang atau rupiahnya. Ya dong, kan teman-teman, kalau misalnya berbicara mengenai balik modal, ya, balik modal, mesti teman-teman pertanyaannya kan antara dua ini. Wah, berapa ya barang yang harus saya jual biar balik modal ya? Itu berarti break even dari sisi unit. Tapi kalau teman-teman ngomong, wah berapa ya uang yang harus saya kumpulkan biar balik modal, berarti itu break even dari sisi nominal uangnya atau rupiahnya. Nah, kita lihat dari sini tadi bahwa fixed cost-nya adalah 100 juta. Ini terlihat di sini. Fixed cost 100 juta itu terlihat di mana? Nih. Nih. Apa artinya kok dia landai tetap, Pak? Karena berapapun unit yang dia jual atau dia produksi ini ya, sepanjang sumbu X ini, berapapun unitnya, maka fixed cost-nya tetap, namanya aja fixed cost. Contohnya tadi, biaya sewa ruko, berapapun cup kopi yang terjual, ya sewanya segitu, sama aja, sudah disepakati per tahun 20 juta misalnya. Ini grafik untuk fixed cost. Sekarang kita lihat grafik apa lagi nih? Grafik price 50.000 per unit dan variable cost 25.000 per unit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada garis jumlah pendapatan. Kita lihat ya, jumlah pendapatan itu kita tarik sini. Lihat pointer saya ya. Untuk revenue atau garis pendapatan selalu dimulainya dari 0. Kenapa? Karena kalau kita nggak jual sama sekali, ya revenue-nya 0. Oke? Ya kan? Kalau kita nggak jual sama sekali, revenue-nya 0. Nah, sekarang kita lihat ada garis jumlah biaya variabel. Ini, kita lihat ya. Garis variabel ini yang diagonal dari kiri bawah ke kanan atas ini, saya kasih warna biru ya. Garis variabel cost itu akan bervariasi sebanyak sales atau sebanyak Q. Karena variabel cost itu ya pasti akan meningkat sesuai dengan unitnya. Tadi misalnya variable cost-nya adalah 25.000 per unit. Berarti kalau unitnya 2, misalnya ini ya, unitnya 4.000, berapa total variable cost? Total variable cost adalah variable cost dikali quantity, sama dengan 25.000 dikali
4.000. Sama dengan berapa? Ini 100.000. Itu adalah total variable cost. Nah, sekarang ini adalah jumlah garis biaya. Tak kasih warna apa ya? Warna ungu. Garis jumlah biaya ini adalah TC. TC itu dapat dari total fixed cost ditambah total variable cost. Kita lihat di sini. Mulainya tidak dari 0. Kenapa? Karena walaupun teman-teman jual kopi tadi misalnya 0 cup, teman-teman tetap harus bayar biaya sewa. Ya, jadi total cost kalau misalnya misal ya, Q yang dijual 0. Berarti kan total cost-nya berapa? Total fixed cost ditambah total variable cost. Total fixed cost adalah 100.000 ditambah total variable cost-nya 25.000 dikali 0. 100.000 ditambah 25.000 kali 0, 0. Total cost-nya walaupun terjual 0, itu ya tetap 100.000 total cost-nya. Makanya total cost itu tidak bermula dari 0. Karena apa? Tidak berdasarkan volume penjualan. Gitu. Ya. Sekarang kita mau tahu, berarti titik impasnya di mana, Pak? Ini kan kita udah tahu nih, pura-puranya kita nggak tahu ya. Kita tahu nih break even point di sini ya, 4.000. Tapi gimana cara mencari break even point dari sisi unit, Pak? Caranya menggunakan rumus ini. Dari sisi unit, ya, BEP bisa dicari dengan cara apa rumusnya? Quantity break even sama dengan fixed cost per price dikurangi variable cost ya. QBE itu adalah unit saat break even, FC itu adalah fixed cost, VC itu adalah variable cost, ya. P sama dengan price. Kita lihat, kita masukkan ya, QBE sama dengan fixed cost-nya berapa? 100 juta dibagi price-nya berapa? 50.000 dikurangi variable cost-nya berapa? 25.000. Ya, sama dengan 100 juta per 25.000 sama dengan 4.000 unit. Ya, jadi ketika 4.000 unit ini adalah titik perpotongan antara garis jumlah biaya dengan garis pendapatan. Kalau kita tarik pertemuannya itu di 4.000 unit ini. Artinya apa? Ya, jika penjualan lebih dari 4.000, nih saya bersihkan lagi ya. Nih tadi kita dapat QBE adalah 4.000 unit. Artinya bisa balik modal jika terjual 4.000 unit. Apa artinya? Artinya, jika penjualan itu melebihi 4.000, ya lebih dari 4.000, maka akan terbentuk daerah yang namanya daerah laba yang saya merahin ini. Jika dia terjual lebih dari 40.000.
Ya. Setiap satu unit penjualan di atas break even, maka labanya ada laba kontribusi 25.000. Misal 4.001 unit terjual. Berarti ada laba kontribusi sebesar 25.000. Misalnya 4.010 unit. Berarti laba kontribusinya 25.000 dikali 10. 250.000 dan seterusnya. Next, apa arti yang kedua, Pak? Arti yang kedua, jika penjualan kurang dari 4.000, maka dari titik impas ini akan terbentuk yang namanya daerah rugi. Setiap unit yang terjual kurang dari 4.000, maka dia menanggung kontribusi kerugian sebesar 25.000. Kebalikannya dari ini. Misal, yang terjual 3.999. Ini belum break even. Untuk menuju break even, kurang berapa? Kurang 25.000. Berarti mereka menanggung kerugian kontributif 25.000. Jika penjualan pas di angka 4.000, maka dia ada di titik break even point. Maka laba perusahaan akan sama dengan 0. Ya, akan sama dengan 0. Sekarang terakhir nih untuk apa? Sebenarnya nggak terakhir sih. Terakhirnya ada DOL. Kedua sebelum terakhir. Teman-teman. Tadi saya cerita bahwa break even itu bisa dari apa? Bisa dari quantity. Kita lihat. Break even itu bisa dari quantity. Ya, sudah kita cari ya QBE. Bisa juga dari rupiahnya, nominalnya. Nah, sekarang ini yang akan kita cari. Bagaimana melihat atau mencari rupiahannya berapa biar balik modal. Nah, cara mencarinya adalah kita menggunakan break even dengan pendekatan rupiah. Kalau tadi QBE, sekarang SBE atau sales penjualan untuk mendapatkan break even. Bagaimana rumusnya, Pak? Fixed cost per 1 dikurang total fixed cost per sales. Ya. SBE itu adalah penjualan pada break even. Ya, FC itu fixed cost seperti biasa. TVC itu total variable cost. Ya, S itu adalah sales atau penjualan. Lalu dalam hal ini bagaimana mencarinya, Pak? Ya, kita lihat fixed cost-nya berapa. Ya, sales break even. Fixed cost-nya adalah 100 juta. Dibagi 1, ya, dikurang. Total variable cost-nya berapa, Pak? Ya, variable cost-nya kalau misalnya nggak ada TVC, bisa pakai VC. Ya, variable cost-nya berapa di sini? 25.000. Dibagi price 50.000. Ya, sama dengan berapa? 100 juta per 1 kurangi setengah 0,5. Sama dengan 100 juta dibagi 0,5 adalah 200 juta. Jadi
200 juta adalah angka penjualan di saat kita mendapatkan balik modal atau break even. Ya, kalau tadi kita harus menjual misalnya 4.000 unit dari sisi quantity, kalau sekarang dari sisi price itu kok dari sisi price, dari sisi nominal uang rupiah kita berarti harus menutupi sebesar 200 juta. Gampang ini. Ya. Nah, sekarang terakhir nih ya, terakhir. Terakhir kita akan berbicara yang namanya berbicara dengan yang namanya DOL. Ya, apa itu DOL? Kita lihat DOL apa ya? DOL atau degree of leverage. Ya. Kalau kita berbicara mengenai apa itu Pak degree of leverage? Pertanyaannya kalau misalnya teman-teman menambah operating leverage atau menggunakan leverage, ada nggak sih Pak efeknya? Teman-teman mau mencari atau menghitung efek si leverage itu? Bisa apa nggak sih Pak dihitung efek leverage itu ada atau tidak? Efeknya ada atau tidak? Meningkatkan kinerja atau enggak sebenarnya Pak? Ya, satuan untuk melihat atau menghitung efek ada tidaknya leverage itu menggunakan yang namanya degree of leverage. Ya, kita menggunakan degree of leverage. Ya, degree of leverage. Bagaimana ukurannya? Jika nanti ketika kita hitung DOL ya, ini kita singkat DOL. Degree of leverage-nya lebih dari 1, maka tercipta leverage. Atau ada manfaatnya lah gampang. Kalau DOL-nya lebih dari 1, maka tercipta leverage. Contohnya bagaimana Pak? Kita lihat ya. DOL itu adalah persentase perubahan laba operasional perusahaan atau EBIT tadi ya, akibat 1% perubahan penjualan. Ya. DOL itu bisa dilihat ya pada Q-unit sama dengan ini rumusnya ya. Persentase perubahan EBIT per persentase perubahan penjualan. Ya. Seperti tadi juga, DOL itu bisa dilihat dari per unitnya. Ini kita bisa isi. Pertanyaannya ini berapa unit? Itu nanti tergantung. DOL pada Q unit itu pada unit berapa? Pada unit 5.000 penjualannya, pada 6.000 tergantung ini. Nah, DOL itu juga bisa dilihat dari sisi apa? Seperti BEP ya, bisa dari sisi quantity penjualan, bisa dilihat dari sisi rupiah penjualan. Contohnya seperti apa, Pak? Misal, saya pakai soal mana ya? Pakai soal yang di bawah ini, Cak. Nah, ini ya. Ini sama kok, sama persis, cuman ini bahasa Inggris saja. Ini ya, DOL tadi ya. Saya sudah ceritakan bahwa
DOL itu adalah ukuran untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan manfaat dari operating leverage atau tidak. Itu diukur menggunakan ukuran satuan yang namanya DOL. Kalau DOL-nya setelah kita kalkulasi mendapatkan angka lebih dari 1, maka terdapat operating leverage. Ini rumusnya, ya. Ini seperti saya jelaskan tadi yang pakai bahasa Indonesia, DOL itu adalah persentase perubahan EBIT dibagi persentase perubahan sales. Nah, ini ya, DOL yang saya bilang tadi juga dalam basis penjualan Q itu bisa dilihat dari sini. Q itu adalah jumlah penjualan, P itu price, VC itu variable cost, ya, VC itu fixed cost. Digunakan aja rumus ini. Contohnya gimana? Ini contoh nih teman-teman nih. Terakhir nih, ini udah nih selesai nih habis ini ya. Ini contoh, kita lihat di tengah sini ya. Ada sales, ya, ada sales yang awalnya adalah 1000 unit, penjualannya 1000. Sales revenue itu 10.000. Berarti price-nya berapa? Price-nya adalah 10 unit, $10 ya. Price adalah $10 per unit. Ya, karena dijual 1000, revenue-nya 10.000, berarti price-nya 10.000 nih. Nih, sales revenue ya, dapat dari angka ini. Ini price-nya nih. Yang dijual berapa? 1000, berarti $10 kali 10.000 kali 1000 unit sama dengan $10.000 revenue-nya. Kita lihat untuk mendapatkan EBIT maka dia harus dikurangi dengan variable operating cost. Variable operating cost-nya 5.000. Dapat dari mana? Variable cost-nya per unit adalah $5. Variable cost-nya per unit adalah $5. 5.000 itu berarti dapat dari mana? Berarti dapat dari 5 dikali 1.000. 5.000. Nah, dikurangi dengan apa? Fixed operating cost. Fixed operating cost-nya 2.500. Berarti EBIT atau earning before interest and tax adalah sales revenue 10.000 dikurangi 5.000 dikurangi 2.500. Dapat berapa? Dapat EBIT $2.500. Sekarang kita punya dua kasus. Kasus pertama dan kasus kedua. Kasus pertama ada penjualan meningkat 50%. Ya, berarti kalau meningkat 50% bertambah 500 unit. Bertambah 500 unit. Ya, kalau di buku itu soalnya ujuk-ujuk ada, nanti teman-teman bingung. Ya, 500 unit. Ini bisa persentase perubahan ini bisa teman-teman karang, tapi biasanya terus diketahui di soal sih. Ya, ini contoh yang paling gampang. Misalnya ada kasus yang pertama perubahan sales ya, kita kan mau mencari perubahan sales nih, deltanya, delta itu perubahan. Ya, ada kasus yang pertama naik penjualan 50% ditambah 500 unit berarti penjualannya 1.500. Karena penjualannya 1.500, revenue-nya jadi 15.000. 15.000 dapat dari mana? 15.000 dapat dari price-nya per unit 10 dikali 1.500. Dapatlah $15.000. Lalu variable operating cost-nya berapa? Ingat, variable cost-nya tadi $5 per 1 unit. Berarti total variable cost-nya adalah $5 dikali quantity-nya. Ini kan quantity ya.
1.500. Berapa? $7.500. Ini dapat dari situ angkanya. Kalau biaya tetap sama, namanya biaya tetap. Berapapun jumlah penjualan, biayanya sama. 2.500. EBIT-nya berapa? EBIT-nya adalah 15.000 dikurangi 7.500 dikurangi 2.500. Dapatlah EBIT-nya dengan naik 50% itu menjadi 5.000. Oke, jadi 5.000. Ya. Berikutnya, case yang kedua, sensitivitasnya kita lihat kalau dia menurun 50%. Kalau perubahan penjualannya menurun 50%, berarti ini dikurang 500 unit. Kalau ditambahi 500 unit, ini dikurang 500 unit. Dari 1.000 menjadi 1.500. Sales revenue-nya jadi 5.000, dapat dari mana? 5.000 itu dapat dari 10 price-nya dikali 500. Revenue-nya adalah 5.000. 2.500 dapat dari mana? Variable cost $5 per item atau per unit dikali 500. Ya, 2.500. Lalu fixed cost tetap 2.500. Jadi untuk EBIT-nya 5.000 kurang 2.500 kurang 2.500 0. Kita lihat perubahan persentase perubahan sales-nya. 2.500 dari penjualan 1.000 ke 1.500 ya, itu naik 100%. Sedangkan ini turun 100%. Kita mau lihat bagaimana melihat DOL-nya, Pak. Tinggal kita cari. DOL adalah persentase perubahan EBIT. Ya, persentase perubahan EBIT-nya berapa? Misalnya ini ya, 100. Yang pakai kasus 1 dulu. Persentase perubahan EBIT-nya 100% dibagi persentase perubahan sales. Persentase perubahan sales-nya berapa? 50%. Jadi ini sama ini yang digunakan ya. 100 dibagi 50%. Berapa? 2. Karena hasilnya 2, maka bisa dikatakan terdapat operating leverage. Itu. Atau menggunakan yang ini. Kita bisa menggunakan DOL at base sales level key. Ya. Levelnya berapa dulu ini tapi ditentukan ya. Misalnya DOL pada misalnya berapa tadi? 1.500. Ini ya. Dari 1.000 kita lihat ke 1.500. Q 1.500 dikali price-nya 10 dikurang variable cost-nya 5 per Q 1.500 dikali 10 kurang 5 dikurangi fixed cost-nya 2.500. Berapa tuh? 1.500 kali 5. 1.500 kali 5 berapa? 7.500. Oke. Dibagi 1.500 kali 10 kurang 5 kurang 2.500. Berapa nih? Ini dikali dulu berarti 10 kurang 5, 5. 6.500, 7.500 kurang 2.500 berapa? Berapa? 5.000. 5.000. 7.500 bagi 5.000 berapa? 500. 7.500 bagi 5.000 kok. Ini 500 atau 5.000 yang di bawah? 5.000 kan, Pak? 1.500 kali 5 dikurang 2.500. 5.000. 7.500 bagi 5.000? 1,5. Nah, berarti ketika
penjualan dari 1.000 ke 1.500 itu terdapat leverage, ya, di level sales 1.500 leverage dolnya itu 1,5. Dolnya 1,5. Atau terakhir banget nih dari pendekatan buku, misal ya, tadi berapa break even kita? Break even kita adalah berapa di sini? 4.000 dari sisi quantity ya. Kita itu balik modal kuantitinya 4.000. Ya, kuantitinya 4.000 berarti dengan quantity break even 4.000 kita bisa lihat kalau menggunakan rumusnya yang ada di buku ya. Dol pada Q sama dengan Q bagi Q kurang QBE. Ya, tadi Q-nya 4.000. Misal kita mau menghitung dol pada 5.000. Sama dengan Q-nya berapa? 5.000 per 5.000 kurang 4.000. Sama dengan 5.000 per 1.000. Sama dengan 5. Nah, itulah yang ada di situ. Jika penjualan meningkat, ya, dari 5.000 menjadi 6.000, berarti kan ini ada dolnya satu lagi, dol pada 6.000. 6.000 per 6.000 kurang 4.000 sama dengan 6.000 per 2.000 sama dengan 3. Ya. Jika penjualan meningkat dari 5.000 ke 6.000, ya, dol akan menurun dari 5 ke 3. Jadi jika volume penjualan semakin jauh dari break even, dol justru akan semakin rendah. Apa artinya dol 5.000 itu 5? Dol pada degree of leverage pada 5.000 unit itu 5. Apa artinya? Lihat di buku itu baik-baik ya. Setiap 1% perubahan penjualan dari 5.000 unit, setiap 1% perubahan penjualan dari 5.000 unit akan mengakibatkan 5% perubahan laba. Setiap 1% delta penjualan dari 5.000 akan mengakibatkan 5% delta laba. Contoh, jika penjualan turun 3%, laba perusahaan akan turun 15%. Jika penjualan naik 4%, maka perusahaan labanya akan naik 20%. Itulah kenapa tadi di depan perbedaannya sedikit, tetapi sensitivitas labanya semakin atau jauh sekali. Itu adalah materi kita yang pertama mengenai leverage dan operating leverage. Walaupun operating leverage itu belum sepenuhnya kita bahas, tapi teman-teman silakan baca di buku itu tentang degree of operating leverage dan break-even point dan pengaruhnya pada resiko bisnis. Ya, setelah ini akan saya kasih PR mengenai operating leverage. Ya, seperti biasa. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu?